Kita mulai ya, Kak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sobat Warakata semua. Apa kabarnya? Semoga selalu sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bertemu lagi bersama kami di Obsesi Obrolan Seputar Kesehatan Masa Kini. Bersama saya, Nabila Putri, sebagai host. Pada siang hari ini, sudah bersama kita narasumber Dr. Nagita Gianti Anissa. Selamat pagi, dokter. Ya, selamat pagi. Dokter, gimana kabarnya nih, dok? Ya, baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk Dr. Nagita Gianti Anissa ya, dok ya? Ya. Biasa dipanggil siapa, dok? Biasa dipanggil Dokter Nagita. Dokter Nagita, bukan dokter gigi ya? Bukan. Istri Sultan Andara. Baik, dok. Dokter Nagita. Ya. Selamat pagi, dokter. Silakan untuk memperkenalkan diri kepada Sobat Purwakarta semua. Ya, selamat pagi Sobat Purwakarta semua. Saya Nagita Gianti Anissa, biasa dipanggil Nagita. Saat ini sebagai dokter internship di Puskesmas Purwakarta. Baik, dok. Untuk dokter sebagai dokter internship sudah berapa lama, dok, di sini? Sudah sebulan ini. Sudah sebulan ya, dok ya. Gimana nih, dok, pengalamannya waktu melayani pasien selama di Puskesmas? Ya, di sini saya dapat sangat banyak pengalaman sih ya, dari melayani pasien di Poli, terus ikut juga posyandu, ada kunjungan jiwa, kunjungan gizi buruk. Jadi sangat banyak kegiatan yang dilakukan oleh Puskesmas Purwakarta ini. Baik, dok. Untuk pengalaman yang berkesan ada nggak, dok, yang masih diingat gitu sampai sekarang, yang sulit dilupain? Sebenarnya banyak sih ya yang berkesan. Mungkin salah satunya tadi yang sudah saya sebutkan, ada waktu saya kunjungan gizi buruk, cukup kaget juga sih, ternyata masih banyak di daerah yang bisa dibilang perkotaan gitu, ternyata masih banyak pasien anak-anak yang menderita gizi buruk. Baik, dok. Jadi pengalamannya tentang balita gizi buruk ya, dok? Iya. Baik, ini pengalamannya berhubungan sama tema kita kali ini ya, dok ya, pagi Iya, hari ini, benar. tentang MPASI untuk tumbuh kembang anak. Ya. Baik, dok. Kita langsung masuk ke pembicaraan kita ya, dok ya. Iya. Informasi kita. Baik. Untuk Sobat Purwakarta semua, sebelumnya bagi yang ingin bertanya, boleh langsung tulis di kolom komentar, nanti kita jawab ya, dok ya. Baik, dok. Untuk awalnya deh, dok, sebenarnya MPASI itu seperti apa, dok? Apa yang dimaksud dengan MPASI? Ya, jadi MPASI dari namanya sendiri adalah makanan pendamping ASI. Jadi ini makanan yang diberikan untuk mendampingi ASI, bukan sebagai pengganti ASI. Ya. Sebagai makanan pendamping ASI ya, dok ya. Kalau untuk MPASI ini dimulai dari usia berapa, dokter? Ya, kalau untuk dimulainya sebenarnya ada beberapa pendapat. Tapi kalau dari WHO sendiri menyarankan mulai 6 bulan. Nah, untuk memulainya sendiri ini sebenarnya kita perlu melihat juga nih kesiapan si bayi ini. Jadi bisa aja ada yang lebih cepat mulainya, atau mungkin ditunda dulu mulainya. Jadi yang rata-rata itu yang harus diberikan mulai dari 6 bulan. 6 bulan Sampai dengan 23 bulan yang disebut MPASI. Sampai dengan 23 bulan ya, dok ya. Tapi disesuaikan lagi sama kondisi anaknya ya, dok ya. Baik, dok. Kemudian ya, dok, pertanyaannya selanjutnya nih yang biasa ditanyakan, kenapa sih, dok, harus melakukan itu, dok? Ya, jadi MPASI ini perlu diberikan karena pada usia mulai dari 6 bulan ke atas itu nutrisi di ASI dan juga energi yang diberikan di ASI itu sudah tidak cukup lagi untuk bayi. Jadi sebagai tambahannya perlu diberikan makanan lain, yaitu MPASI ini. Baik, dok. Jadi emang untuk pendamping ASI ya, dok ya? Iya, benar. Untuk pemberiannya itu, itu kapan diberikan? Apakah harus porsinya 3 kali sehari atau berapa kali, dok? Oh iya, untuk jadwalnya, jadi kita berusaha buat seperti jadwal makan orang dewasa gitu ya. Jadi
dibuat jadwal yang teratur 3 kali sehari, boleh diselingi sama snack 2 sampai 3 kali. Jadi sama kayak orang dewasa makan ya dok ya? Iya, benar. Oke. Untuk porsinya dok, apakah harus ada karbohidrat terus protein? Oh iya. Gitu, Dok? Ya, jadi untuk konten makanannya itu sendiri juga sebenarnya secara umum sama seperti makanan orang dewasa. Jadi harus ada karbohidratnya, berarti harus mungkin paling sering dalam bentuk nasi atau buburnya itu sendiri ya. Terus perlu lauk pauk juga, boleh ikan, ayam, daging atau tempe tahu yang dihaluskan. Terus juga perlu komponennya, perlu protein hewani, perlu juga protein nabati, tadi bisa dari tempe dan tahu. Selain itu juga ya tentu sayur dan buah untuk serat, vitamin dan mineralnya. Oke, jadi tadi ada harus dari karbohidrat ya dok ya, protein, terus juga serat ya dok ya. Iya. Untuk ininya dok, cara pembuatannya biasanya gimana dok? Ya, kalau untuk pembuatannya sendiri itu sebenarnya kita sesuaikan sama usia ya. Jadi biasanya dibagi 3. Jadi yang pertama usia 6 sampai 9 bulan, 6 sampai 8 bulan, terus usia 9 sampai 11 bulan, selanjutnya 12 sampai 23 bulan. Untuk yang ini sebenarnya terkait sama tekstur makanannya. Jadi kalau 6 sampai 9 bulan itu teksturnya karena mereka sangat baru, jadi harus yang sangat halus. Jadi biasanya bubur saring ya biasanya disebutnya bubur saring. Terus kalau misalnya 9 sampai 11 bulan itu kita udah bisa tuh ningkatin lagi teksturnya, jadi bisa makanan-makanan yang dicincang. Terus kalau misalnya mereka biasanya kan udah bisa megang makanan gitu, jadi kita bisa kasih makanan-makanan kecil yang bisa mereka pegang gitu, bisa potongan buah atau potongan sayur gitu. Nah, untuk 12 bulan ke atas itu seharusnya sudah bisa makan makanan keluarga, jadi makanan keluarga seperti biasa gitu. Jadi persiapannya sama seperti makanan keluarga biasa. Jadi bertahap ya dok ya? Iya. Tadi dari 6 sampai 9, terus 9 sampai 11 ya? Baru 12 sampai 23 bulan. Baik dok. Untuk ini dok, mungkin yang paling biasa ditanyakan ya dok ya, ada anaknya yang sulit makan dok ketika diberikan MPASI, itu bagaimana dok sarannya? Ya, kalau sulit makan itu sendiri sebenarnya banyak faktor ya yang menyebabkan seorang anak itu sulit makan. Pertama bisa dari anaknya sendiri, misalnya kalau anaknya memang sedang sakit ya wajar gitu, maksudnya dia akan lebih malas makan, karena kita yang dewasa juga begitu kan. Kalau anaknya sedang capek, bisa juga anaknya itu memang pemilih gitu, jadi memang dia maunya makanan tertentu saja, itu mungkin atau juga bisa juga dia punya trauma nih terhadap proses makan itu sendiri. Nah, itu yang harus digali dari sisi anaknya. Terus kedua makanannya sendiri ya harus dipastikan sesuai, baik dari teksturnya, terus rasanya juga harus enak buat dia. Jadi coba cicipin dulu tuh kalau misalnya bikin makanan gitu. Terus juga porsinya, karena kadang kalau misalnya ngelihat porsi yang terlalu besar gitu bisa aja dia jadi malas duluan gitu. Kenyang duluan. Iya, pokoknya sama aja lah gitu kayak orang dewasa. Terus dari lingkungannya sendiri, intinya jangan memaksakan anak untuk makan, tapi jangan juga terlalu membolehkan dia ini itu. Jadi jangan teralih, kalau bisa lagi makan tuh perhatiannya jangan sambil main gadget atau sambil jalan-jalan gitu. Jadi anaknya dibiarkan duduk, terus kalau bisa makannya bareng-bareng. Jadi dia melihat makan itu bukan sebagai tugas dia, tapi emang kita semua bareng-bareng makan, dan dia juga bisa mencontoh cara kita makan gitu. Baik. Berarti untuk faktor kenapa anak susah makan banyak faktornya dong ya. Tadi salah satunya ada karena bisa jadi sakit anaknya ya. Terus juga dia pemilih makanan. Terus ada mungkin
teralihkan biasanya sambil main gadget malah jadi fokus ke gadgetnya ya. Sama disiasati untuk makan bersama sama keluarga, jadinya ada teman makan ya. Iya benar. Baik dok, ini sudah ada yang nanya dok. Dari Ibu Mila. Assalamualaikum dok, permisi izin bertanya, bagaimana mengatasi BB stuck, bahkan diperhatikan 2 minggu terakhir turun 200 gram untuk bayi 8 meter, padahal makannya lengkap, insya Allah menu lengkap sesuai dengan takaran dan tekstur. Mengatasi berat badannya tetap gitu dok, turun. Jadi sebenarnya untuk pertambahan berat badan bayi itu sendiri memang dia tuh kurvanya tidak selalu sama gitu. Jadi pada bulan-bulan awal pasti akan naik lebih cepat dibandingkan bulan-bulan yang seterusnya gitu. Jadi wajar kalau misalnya ada terlihat stuck, tapi sebenarnya sih sebaiknya tidak turun ya. Tapi kalau stuck mungkin selama misalnya 2 minggu itu masih wajar. Nah cuma dari kita sendiri itu ada plotnya, ada grafik, jadi kita bisa taruh si bayinya itu dalam grafik masih sesuai atau enggak. Kalau misalnya masih sesuai itu maksudnya masih di dalam batas yang normal, itu kita tidak perlu khawatir. Apalagi kalau tadi kan katanya anaknya makannya lahap, teratur, terus sudah sesuai, jadi lanjutkan aja. Dilihat aja kira-kira dengan yang makannya tadi itu anaknya lebih sering lapar gak sih? Mungkin kalau anaknya udah lebih sering lapar berarti porsinya juga bisa ditingkatkan gitu. Walaupun usianya misalnya belum sesuai untuk porsi itu, tapi kalau dia sudah lebih sering lapar bisa ditingkatkan. Nah, tapi kalau seandainya ternyata stucknya itu sudah di bawah normal, baru itu kita bisa perhatikan atau mungkin ada infeksi, paling sering sih infeksi ya kalau di Indonesia lah gitu, infeksi kronis seperti TB, flek paru gitu ya. Itu kalau sudah di bawah normal nanti bisa diperiksakan ke dokter. Baik, jadi sebenarnya kalau untuk kita lihat dulu ya dok ya, selama 2 minggu ya kira-kira ya. Kalau misalkan memang tetap berat badannya segitu, itu memang wajar ya dok ya. Terus kita bisa caranya lagi tambahkan porsinya ya dok ya, untuk menambahkan porsi. Baik dok. Untuk pertanyaan selanjutnya dok, dari Ibu Kety Rasdianti, izin bertanya dok, untuk cepat naikin berat badan sebaiknya MPASI seperti apa yang bisa diberikan? Terima kasih. Ya sebenarnya MPASI intinya adalah yang terbaik ya yang sesuai gitu ya. Jadi tadi mungkin belum dibahas ya porsinya ya. Jadi saya tambahin sedikit untuk. Jadi kalau porsinya pada anak 6 sampai 9 bulan itu karena dia baru awal, jadi bisa misalnya setiap kali makan 3 sendok aja itu udah bisa cukup. Tapi lama-kelamaan kita naikin sampai sekitar 1/4 atau setengah mangkok. Nanti kalau udah 9 sampai 11 bulan kita mulai naikin ke setengah sampai 3/4 mangkok. Kalau udah 12 sampai 23 bulan itu bisa sampai 1 mangkok gitu. Nanti habis itu bisa baru lanjut ke porsi orang dewasa. Jadi yang terbaik yang sesuai itu. Kalau untuk berat badannya sendiri itu bisa dilihat asupan karbohidrat, protein dan lemaknya cukup atau enggak gitu. Perlu diingat juga lemak itu tetap penting buat pertumbuhan bayi dan balita. Jadi bertahap juga ya dok ya. Tadi ada 3 sendok, terus seperempat mangkok, baru 3/4 mangkok. Nah untuk mangkoknya ini ukuran yang bagaimana dok? Mangkok bakso atau mangkok bayi gitu dok? Ukuran standarnya itu 250 ml. Jadi yang baik ya itu. Baik, Sobat Purwakarta, jadi kalau untuk takaran mangkok yang digunakan itu mangkok bayi yang ukuran 250 mili. Oke dong.
Terus ini dok, kalau makanan MPLC yang dibeli gitu dok, biasanya kan ada yang dia udah jualan langsung gitu dok, terus kita tinggal langsung beli, itu boleh tidak dok? Oh iya, jadi untuk makanan-makanan yang seperti itu sebenarnya pada prinsipnya itu boleh selama memenuhi nutrisinya. Jadi ya harus tahu juga ya itu yang dibeli itu isinya apa aja sih, pakai apa aja. Nah, tapi satu lagi yang mungkin sering kurang diperhatikan itu penyimpanannya. Jadi makanan MPASI yang baik itu dia tidak boleh 2 jam berada dalam suhu 5-60 derajat Celcius. Artinya nggak boleh 2 jam dalam suhu ruangan gitu, karena kan bayi kan sistem imunnya belum sebaik kita ya. Jadi dikhawatirkan ada kuman-kumannya gitu. Jadi harus ditanyakan juga ini buatnya dari kapan nih. Kalau misalnya buatnya dari subuh, dia baru jualan pagi jam 9-10, ya sebaiknya jangan gitu. Berarti harus diperhatikan itu kebersihan sama waktu pembuatannya juga. Iya. Kalau yang di dalam panci itu boleh dok? Dalam panci? Misalkan dijualnya itu di dalam tempat iya. itu gimana dok? Nah, untuk pemanasan itu sendiri juga itu sebenarnya kalau dipanaskan lama-lama itu zat gizinya pasti akan ada yang berkurang gitu. Jadi ya mungkin dari segi kebersihan atau dari segi hygiene-nya lebih bagus ya, cuma dari zat gizinya akan berkurang gitu. Paling lama disimpan berapa lama? Kalau di suhu ruangan atau tadi 5-60 derajat Celcius itu maksimal banget 2 jam, kalau bisa di bawah sejam gitu. 2 jam, kalau bisa di bawah 1 jam. Ya. Oke. Baik dok. Baik dok. Kalau ini dok, waktu anaknya tumbuh gigi nih dok, kan nambah nggak mau makan ya, itu ada tips-tipsnya nggak dok biar dia tetap mau makan? Ya, jadi kalau misalnya anaknya sedang tumbuh gigi itu emang pasti wajar ya dia jadi makin sakit kan dia anak makan. Yang bisa kita lakukan itu kita kasih makanan-makanan yang dingin. Jadi dingin ini sayur atau buah yang dingin karena itu akan lebih nyaman buat dia. Ya, terus makanan-makanan yang disajikannya berarti ya jangan terlalu panas juga, karena kan ntar makin sakit ya giginya, fusinya. Baik, jadi tipsnya kasih buah-buahan yang dingin, yang sejuk lah ya. Iya. Kalau dingin kedinginan, yang sejuk. Baik dok. Oh ini ada yang bertanya lagi, Ibu Tika Nadia Santi. Oh iya. Maaf dok, izin bertanya, kalau makanan MPASI boleh tidak diberikan? Oh, ini yang bawah ya, yang Promina bubur Contohnya sul. seperti nanya bubur sul. Oh iya, jadi itu istilahnya makanan, kalau di makanan fortifikasi ya. Jadi makanan-makanan yang seperti itu boleh diberikan. Itu terutama biasanya itu akan bagus kalau buat fase-fase awal. Nah, jadi banyak mungkin yang berpikir itu makanan instan gitu. Nah, padahal tuh bukan juga gitu. Jadi itu sebenarnya makanan biasa, natural, tapi dikeringkan. Jadi lebih lama aja kadaluarsa atau jangka waktunya. Nah, makanan-makanan ini tuh biasanya dia mengandung karena memang diprosesnya di pabrik, maksudnya ditambahin zat gizi gitu. Itu jadi dalam satu misalnya dalam satu sendok itu zat gizinya akan lebih banyak dibandingkan kalau makanan rumahan. Nah, makanya ini lebih banyak ya, tapi makanya ini lebih disarankan untuk di fase-fase awal aja, karena di fase awal itu kan biasanya anaknya mungkin cuma mau makan ya tadi 3 sendok gitu. Nah, dengan 3 sendok itu kan jadi lebih banyak zat gizi yang masuk. Tapi pada akhirnya nggak boleh juga pakai itu terus-terusan, karena kan mereka harus kenal juga tekstur makanan yang lain, rasanya gitu. Jadi untuk perkenalan gitu ya, tapi jangan dibiasakan. Ya, jangan sampai buat sendiri ya. Jangan sampai 1 tahun makannya itu gitu. Baik dok. Kalau misalkan nih dok, udah sebelum baru 23 bulan dia mau nyoba makanan yang dalam bentuk asli gitu, benar-benar gitu. Oh, boleh. Jadi sebenarnya makanan keluarga kan udah boleh tuh mulai dari usia 1 tahun.
Jadi sebenarnya boleh-boleh aja, tapi yang perlu diperhatikan untuk anak-anak ini, pertama ini dari gula dan garamnya itu nggak boleh berlebihan ya. Jadi mungkin kalau misalnya anak yang suka nyoba-nyoba, berarti masakan keluarganya kalau bisa ya jangan yang pakai MSG gitu. Terus gula garamnya diperhatikan, terus jangan yang pedas-pedas dulu. Tapi selama dia bisa emang ngunyahnya bagus, terus juga makanannya bukan yang mudah tersedak, itu boleh. Jadi kalau misalkan anaknya lagi nyoba-nyoba makanan keluarga nih ya, tapi harus diperhatikan juga asupan gula sama garam, terus terutama perasa ya. Iya, perasa. Baik dok. Ini dok, ada lagi yang tanya, maaf dok, untuk penyimpanan kalau ditaruh di magicom baik tidak ya? Contohnya masak malam untuk besok 3 kali makan, masuk kulkas bagian chiller, lalu saat 2 jam menjelang makan dimasukkan ke magicom, jadi kayak dipanaskan gitu ya dok? Oh iya. Boleh atau tidak? Bagaimana dok? Jadi pertama kalau misalnya ini sudah benar ya. Jadi misalnya masak untuk 3 porsi ini, terus ditaruh dulu di kulkas untuk porsi lainnya, itu dari situ sudah benar. Nah, untuk menghangatkannya sendiri itu untuk membunuh bakteri-bakteri itu minimal 70 derajat Celcius. Jadi biasanya sih kalau magicom yang lagi warmer ya, maksudnya dia kan ada yang fase masak, ada yang fase hangat, kan biasanya nggak nyampe segitu. Jadi sebaiknya sih jangan dari magicom aja gitu. Jadi mungkin bisa dihangatkannya ya di kompor. Terus juga misalnya ini kita bikin nih buat 3 kali masak, jangan ngangetinnya itu misalnya ambil 1 porsi, jangan ngangetinnya itu semua porsi langsung diangetin di saat yang sama. Jadi kita mau dikasih aja supaya yang lain, karena tadi kalau dihangatkan berkali-kali zat gizinya hilang. Jadi kalau misalkan membuat makanan ya untuk porsi misalkan 3 kali bisa dimasukin ke kulkas dulu ya. Kalau mau diberikan makan ke anaknya baru dihangatkan, tapi sesuai dengan porsi yang akan diberikan. Baik. Baik dok, ini untuk kesimpulannya dok. Oh ya, ini masih ada yang tanya lagi. Baiknya dikukus berapa menit ya dokter? Kalau untuk berapa menitnya sebenarnya tergantung zat makanannya itu sendiri. Misalnya daging-dagingan itu agak lama, lebih lama dari misalnya kalau yang sayur-sayuran. Kalau misalnya sayur-sayuran bisa lebih cepat, karena kalau lama kan malah hilang tuh zat gizinya. Jadi mungkin tips lainnya kalau bisa dipisahin juga tuh, jadi sayur-sayuran jangan digabung gitu saat nyimpennya gitu. Jadi biar manasinnya sesuai dengan bahan dari makanannya ya dok ya. Jadi nggak sama semuanya. Iya. Baik dok. Untuk kesimpulannya dok, pada siang hari ini yang harus diingat sama ibu-ibu yang sedang memberikan MPASI ke anaknya. Ya, untuk kesimpulannya yang pasti MPASI yang paling baik itu adalah yang sesuai sama anak. Jadi harus diperhatikan lagi tadi kontennya apa aja, porsinya gimana, jadwalnya bagaimana, dan satu lagi juga lingkungannya. Jadi anaknya kalau bisa makannya duduk, jangan sambil main-main. Terus juga kalau bisa dimakannya bareng-bareng, seperti itu. Baik dok. Terima kasih dokter untuk informasi yang diberikan. Semoga bermanfaat bagi sobat Purwakarta semua. Untuk sobat Purwakarta, jika masih ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung komen saja. Nanti kita jawab sesudah sesi acara ya dok ya. Iya. Semoga informasi yang diberikan bermanfaat. Jika ada perkataan yang salah, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.